42 masih bab nan samo terkait hizib. Insyaallah saketek le. Alhamdulillah tadi kita sudah mengaji perkara hizib yang bersanad dan kita sudah curai apa itu hizib, apa itu sanad sebelum kita masuk ke inti kajiannya. Gimana sih kita mengamalkan doa hizib? Yang kita mesti amalkan pagar dulu, baru kita meminta rezekinya. Jangan minta rezeki dulu dari pagarnya belakangan kan kacau maling masuk juga kan. Pagar dulu baru rezeki. Jangan rezeki dulu baru pagar. Sama juga naruh duit di luar kan. Ilmunya gitu. Betul nggak? Logikanya gitu. Yang tadi 3 tadi secara runut ilmu sanad namanya sanad keilmuan. Entah ada prodi atau disiplinnya wallahu alam. Jadi semua ilmu hadis pasti ngaji ini. Tapi jangan hadis saja, hizib juga harus ada sanad ya. Tidak boleh asal-asalan berarti kita berdoa kan? Iya kan? Betul kan? Karena harus diilmui. Dalam berislam nggak boleh asal-asalan. Dalil tentang pentingnya bersanad ini, keren dalilnya. Quran, anung yang baca karena pendek, diletakkan di awal lagi. Quran Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Betul kan? Itu istilah dalilnya. Artinya nih ya, ini harus ditafsirkan juga supaya paham. Kenapa dalilnya ini? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Kita kuatkan dengan hadis sahih. Ya, hadis ini sabda Rasul ini hasan. Ya. Matan hadisnya begini bunyinya. Ayuhan nas ta'alaumu ilma fa inna ilma la yasulu illal bil ta'alum wal ilmu diniyun la yasulu illa bil ta'alumu alal mu'alimina. Wahai manusia, belajarlah ilmu, karena sesungguhnya ilmu hanya diperoleh dengan belajar. Dan pengetahuan agama hanya diperoleh dengan belajar melalui guru. Hadis riwayat hasan sahih. Makanya ada ulama tarekat menyebutnya kalau tidak ada guru, gurunya setan. Setannya di mana? Di diri antum sendiri, kan ada kata-kata jelek. Bukan setan gentayangan semua begitu, gimana nih? Jadi harus dijabarkan. Nah, itu hadisnya. Sandarannya Al-Fatihah 6-7 harus bersanad, apapun juga harus bersanad. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, pendek aja, man kan lahu ra'yun fil Qur'ani birayihi failata bahwa sama gada dulu minan nar. Barang siapa yang berpendapat mengenai Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah antum berkapling meminta tempat di neraka. Bener tuh, hadis itu keren tuh. Wah, nih Quran gua bedah sendiri nih, nggak ada ilmunya, nggak ada sanadnya, rantai. Maka siap-siap ngapling di neraka. Kita kapling nih, kita seret ayat ini supaya dia caleg nomor 1 ini kepilih di Payakumbuh pokoknya ya. Pama kemana kaji nih? Maka jadi viral tuh kan. Ulama yang benernya datang nggak boleh. Nanti sangka politik lagi, enggak. Umpamanya gitu. Nah, itunya kita jaga. Jangan di kotak-kotak Quran. Betul? Harus diilmui. Hadis riwayat Tirmidzi yang tadi itu jelas sahih. Secara logis kebenaran itu berasal dari Allah. Betul? Dari Allah. Maka seharusnya secara spesifik disebutkan dalam ayat itu jalan Allah. Al-Fatihah kan? Jalan Allah. Namun tidak demikian.
Allah memberi isyarat untuk mengikuti jalan para nabi. Baca Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Kan Allah nggak nyebut jalan yang lurus itu jalan Allah. Enggak. Tapi jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Betul kan? Makanya pakai sandaran dalilnya itu. Nasab itu. Harusnya kan ditunjukkan kami jalan yang benar. Jalan yang benar itu hanya Allah. Tapi di ayat itu dikatakan jalan orang-orang yang beriman. Karena kita nggak bisa. Kenapa begitu? Karena kita nggak bisa meniru Allah. Saya akan meniru Allah. Beralat Allah. Buset. Itu kacau tuh orang omongannya tuh. Intinya benar omongan itu. Tapi sanggup nggak? Tanya. Sanggup? Logikanya gini. Allah nggak makan, Allah nggak tidur. Kalau makan, niru siapa? Kamu kan makan. Kalau tidur niru siapa? Allah nggak makan, Allah nggak niru Allah. Kantum amalannya nanti nggak tidur, nggak makan, puasa terus menerus. Banyak yang melakukan itu, tempang. Hati-hati. Nah, itu harus tahu ilmu nasab. Allah nggak makan, Allah nggak tidur. Kalau makan niru siapa? Makan niru cara makan orang yang soleh. Ada di sini kan? Niru ke siapa? Niru ke ulama yang soleh. Itu kan Quran. Ayo. Jadi doa nggak boleh langsung tawakal aja, mau didapat nggak dapat tawakal aja, nggak bisa. Harus ikhtiar. Ada selawat Nabi dulu, tiru Nabi gimana ikhtiar, betul kan? Nah itu dia. Tidak bisa meniru Allah karena Allah tidak makan dan tidak tidur. Paham gak? Kalau bahasa Jawa apa gitu? Paham ya? Paham kan? Ulamu saisu lah mengecek itu. Sekarang kita bahas aurat hijib nasor. Alajtu laka ko biltu. Andong lam andong. Hijib nasor ditulis oleh Syekh Hasan As-Sijili. Hijib nasor banyak diamalkan khususnya jamaah Torekoh Syajijiliyah dan Torekoh Kodoriyah. Kita berkodoriyah. Berarti kita duduk. Nah, selain disebut hijib nasor, doa ini juga dinamakan hijib qahar. Berarti keras. Karena sifatnya pedang. Salah satu manfaat hijib nasor adalah menangkal musuh. Karena saking kerasnya efek hijib nasor ini, para ulama dulu, para kiai sekarang yang mengamalkan hijib ini, andung yang duduk meminta, hati-hati, tunggu sen. Tunggu sen. Majelis ini kena hijib nasor. Insya Allah nggak mungkin ada kejahilan. Karena kita sikat terus. Betul kan? Nah, hati-hati. Jangan membaca hijib ini hanya karena unsur ketidaksukaan. Sepakat? Jadi nggak boleh. Membaca hijib nasor karena unsur tidak suka itu pantang awal. Karena kita tidak suka dibaca saja hijib nasor. Itu nggak boleh. Nah, terusin kan nih. Itu pantangannya. Karena sangat kerasnya sampai Syekh Abdul Qadir menjelaskan adabnya. Nah ya. Kita kepada orang lain nggak boleh. Kalau kita nggak suka jangan baca hijib ini. Bila tidak, hijib nasor akan mencari sasaran kepada si pengamalnya. Benar itu? Nah. Jadi saran untuk meminta masukan kepada pemberi ijazah. Tanya dulu sebelum mengamalkan. Nawa itu awa tujuannya apa? Ya. Sebaiknya gunakan amalan hijib nasor di paling baik di bawah untuk membentengi diri dari musuh. Ya, ketika antum benar-benar berada di jalan Allah,
berjuang untuk memperluas ajaran ahli sunnah wal jamaah. Duduk. Maka gunakan ini. Ya, antum militer dikirim ke Palestina untuk perdamaian pakai. Antum mencari rezeki lah di ujung tanduk kok. Ya. Hak awak ada di orang kok. Lindungi kita dengan izin. Duduk. Jangan amalkan dalam keadaan ketidaksukaan karena orang lain. Duduk. Tadi dendam tuh. Nah. Berikut doa lengkap Hijib Nasor dari kitab referensinya Syawarikul Anwar. Carilah kitab itu, susah. Ada kitabnya. Nama kitabnya Syawarikul Anwar. Karya Syed Muhammad Al-Maliki. Bacalah doa ini sebelum melanjutkan lafaz Hijib Nasor. Sebelum melakukan lafaz harus baca doa. Doanya ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti baca sendiri. Andong share secara pribadi. Baca sendiri. Artinya gini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillah. Aku membentengi diriku dengan yang maha raja dan kerajaan. Dan aku berlindung kepada yang maha mulia dan maha kuasa. Dan aku bertawakal kepada raja yang hidup, yang abadi, yang maha penyabar, yang tidak tidur dan tidak tidur. Meninggal aku tetap dalam lindungan Allah. Aku telah masuk dalam lindungan Allah. Aku telah masuk dalam keamanan Allah dengan kebenaran khasyah. Aku telah dilindungi dan oleh Hamas. Aku telah dilindungi demi Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu doa Hijib Nasor. Isi Hijib Nasor doim. Andong ini nggak boleh mengucapkan, andong share. Insya Allah secara jelas. Mungkin andong share pula secara arti bahasa Latin. Karena takut salah makrot. Sampai ya? Nah itu dia. Artinya saja andong sebut. Awal. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Tuhanmu dari setiap orang yang sombong, yang tidak beriman kepada hari kiamat. Ya Rabb, dengan kekuatan penindasanmu, dengan kecepatan kelegaanmu, dan dengan semangatmu. Terakhir, itu awal saja tuh, kata Hijib Nasor. Yang terakhirnya, cukup panjang. Ya, yang terakhirnya. Tapi membacanya itu boleh pakai teks. Boleh pakai teks ya. Jadi terakhir dari Hijib Nasor ini isinya adalah sebagai berikut. Apakah antum melihat ada yang tersisa dan tahtanya kosong, maka terhapuslah jejak orang-orang yang berbuat jolim. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Itu dia isi Hijib Nasor. Nah sekarang rezeki. Amalkan ini sekali baru masuk rezeki. Nama rezeki itu adalah dalam ilmu spiritual harus kita pahami ilmu hikmah. Rezeki yang ada diambil dari ilmu hikmah. Hijib ini termasuk bacaan wirid yang memiliki begitu banyak kemakbulan dalam segi hikmah. Termasuk juga Nasor tadi. Jadi dalam hijib ini disebutkan lafaz hijibnya sebagai berikut. Langsung saja ke sasarannya. Namanya hijib basmalah. Apa? Hijib basmalah atau bismillah. Hijib yang dibaca oleh pengamalnya dalam kerangka memohon keselamatan kepada Allah juga lewat kalimat thayyibah dan rizki Rahman Rahim sebagai awal setiap kalimat. Harus dijelaskan secara benar melalui amalan Hijib Nasor sebagai tameng pagar. Jadi dalam hal ini sebagai informasi, hijib ini termaktub dalam salah satu kitab karya wali yang dijuluki Sultanul Aulia yang bernama As-Salawat wal Aurad, yaitu Aulia Wali Kutub Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasal Rahu Sirrahu Ajatul Laka. Qabil itu dari Ando. Lapat yang mesti dibacakan. Baca ini ya. Ini rezeki.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka bihaqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihurmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bifadli. Terakhir. Ala syahidina Muhammadin wa ala ali syahidina Muhammad. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan hak Bismillahirrahmanirrahim dan dengan kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan keagungan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan kebesaran Bismillahirrahmanirrahim dan dengan keindahan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan kesempurnaan Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, wahai yang paling pengasih di antara yang pengasih, dan aku memohon agar engkau selalu melimpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya junjungan kami Nabi Muhammad. Bacaan ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, dapat memberikan berbagai manfaat pengamalnya bagi yang terdesak, terutama hajat yang sifatnya rezeki, baik rezeki lahir maupun rezeki batin, termasuk kesehatan. Semoga dengan membaca bacaan hijab bismillah ini kita selalu dilindungi, diberkahi rezeki kita kepada Allah. Bersambung ke bab 2. Untuk jelasnya hijab basmalah besok Andung jelaskan lebih jelas lagi. Amalannya insya Allah nanti Andung share. Banyak maaf, mudahan bermanfaat. Untuk kali ini yang paling penting baca dulu, jangan dulu diamalkan sampai kita paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.